Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memberi kode keras ini. Kode keras bahwa akan ada kenaikan harga lagi. Setelah per 1 April kan kita tahu harga-harga pada naik gitu loh. Nah, ini nanti ada harga Pertalite premium dan LPG 3 kg ton ini akan naik. Luar biasa. Ini rakyat Indonesia sudah pada kaya, sehingga semua dinaikkan. Gimana ini Kang Ado kondisinya? Bisa jadi kacamatanya begitu, karena gitu ya? Sudah terbiasa dibolak-balik, jadi ketika lihat rakyat semakin susah, itu dalam kacamata penguasa sebaliknya. Oh ini rakyat makin maju nih, gitu. Sehingga sudah selayaknya dinaikkan. Iya. Ya begitu mungkin ya, karena kalau lihat realita, kalau kita menggunakan kacamata rakyat, kan kemarin 1 April itu adalah hari kesempurnaan penderitaan rakyat. PPN naik menjadi 11%, Pertamax naik, kemudian harga sembako juga kita sudah sampaikan kemarin hampir semuanya naik. Dan sekarang diberikan kode yang sangat keras katanya. Mungkin sudah bukan kode lagi, itu sudah pengumuman saja gitu. Yang belum ditentukan tanggalnya, tapi tahunnya sudah pasti tahun ini. Jadi mungkin penguasa melihat ini rakyat belum cukup menderita. Ini harus dibikin lebih menderita lagi. Ya kalau kacamata rakyat begitu gitu. Iya. Ini kan kalau Luhut bilang misalkan seperti gas LPG yang 3 kg itu. Atau gas melon ya kita menyebutnya. Dari tahun 2007 itu nggak pernah ada perubahan. Sehingga dinilai ya wajarlah kalau pemerintah memutuskan untuk menaikkan. Tapi ya tetap disubsidi gitu walaupun tidak besar gitu loh Kang. Artinya pemerintah juga tetap memperhatikan di situ, Pak. Itu mah akalan aja. Kan sudah tahu kita ini terkena pandemi global. Penguasa sendiri yang bilang bahwa ini wabah global gitu. Semua terdampak, semua harus berpikir ulang, berpikir keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada dana khusus namanya PEN dulu ya. Apa kepanjangannya ya? Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu difokuskan untuk meningkatkan. Dan hasilnya sampai hari ini apa? Belum ada hasil, nggak kelihatan. Nggak tahu dananya lari kemana itu. Yang jelas sih rakyat jelata macam kita ini tidak merasakan apa-apa. Kan mestinya ada sebuah program yang berkesinambungan, yang sistematis terukur. Jadi ini loh, dana PEN digelontorkan, kondisi rakyat saat ini 2 tahun yang lalu tuh ceritanya misalkan. Sedang dalam kondisi yang begitu terpuruk gitu. Indeksnya seperti ini gitu. Kemudian maju ke tahun berikutnya di tahun 2021 ternyata makin memburuk. Dana PEN ditambah misalkan. Kemudian di awal 2022 ada kenaikan. Nah, datanya itu munculkan, tunjukkan. Jangan terus-menerus hanya menggunakan klaim sepihak gitu. Kalau begini ya nggak akan ketemu karena sudut pandangnya beda, kacamatanya beda. Jadi kacamata penguasa hari ini melihat rakyat makin maju, masih sejahtera, makanya wajar dinaikin kan gitu. Ya kadang saya juga ironis juga, satu sisi harga-harga naik ya kan, kemudian kalau tidak salah saya pernah melihat ada 3 anak kecil gitu, usia 9 tahun, ada yang 8 tahun gitu, semenjak ditinggal oleh ibunya itu sudah sekian tahun makannya nasi sama garam saja kan. Itu kan berarti masih ada penduduk, bukan masih ada, masih banyak penduduk miskin di Indonesia yang sudah pasti dengan kondisi seperti itu, sudah pasti tidak mungkin gitu loh, mampu untuk membeli seperti minyak goreng yang harga curah ya 20.000 dan seterusnya gitu kan. Iya, kan rakyat miskin selama ini dengan kondisi pandemik itu makin miskin. Jadi kalau asalnya miskin sekarang berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang level menengah sekarang puluhan juta turun menjadi warga miskin. Nah, dengan kenaikan yang seperti ini dalam situasi penurunan signifikan angka tingkat kemiskinan, maka jelas ini akan sebentar lagi akan bertambah terus. Kecuali memang terus dimasifkan kampanyenya Pak Ma'ruf Amin. Apa itu? Yang kemarin kita bahas itu loh. Makan pisang cukup dengan 2 pisang kenyang gitu. ya. Jadi apalagi bulan puasa nih. Jadi sekarang sahurnya pisang 2 gitu kan. Pertanyaannya apakah pejabat cukup makan 2 pisang ya gitu? Pasti tidak lah gitu. Ya, ketika kita bicara soal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kan.
kemarin sudah ada yang naik, ini akan ada yang naik lagi gitu loh. Nah, apakah ini juga tidak menjadi niatan yang baik dari pemerintah untuk memperbaiki perekonomian gitu, Kang? Logikanya sih nggak dapat saya ya, karena mau ditingkatkan bagaimana ketika justru rakyat tidak bisa membeli. Kan harusnya untuk meningkatkan kesejahteraan itu kalau zaman PSBY ada namanya dana BLT. Itu kan langsung tuh rakyat langsung pegang uang dan itu langsung bisa dibelanjakan sehingga ekonomi meningkat. Kemarin ada bansos. Tapi kan itu pun tidak cukup gitu. Harus ada upaya-upaya yang jauh lebih fundamental. Bagaimana menyiapkan lapangan kerja, bagaimana membuka peluang-peluang usaha kecil. Nah, harusnya kan itu yang digedor terus-menerus. Bukan misalkan hanya sekedar yang sifatnya insidentil. Misalkan kemarin MotoGP, Pak Sandiaga Uno bilang, ini kesempatan bagus untuk meningkatkan UMKM. Silakan, ini akan meningkat sekian puluh persen, sekian ratus persen. Hasilnya apa? Zong. Mereka malah rugi gitu. Dana yang sudah dipakai buat sewa booth yang 33 juta itu nggak kembali. Nah, sudah mah itu harapan kosong, kedua cuma insidentil. Nah, yang kita harapkan itu betul-betul fundamental, yang bisa secara terus berkesinambungan. Tapi sampai kapan kalau ini tidak dinaikkan gitu harga-harga kan pemerintah akan mensubsidi itu sampai kapan? Berat juga kan berarti kan negara gitu. Ya, betul. Itu sebetulnya kan konsekuensi pemerintah. Tinggal bagaimana melakukan manajemen keuangannya. Berapa persen yang bocor hari ini? Ini kan kalau tidak bocor, saya kira ini dananya masih banyak yang bisa dilakukan gitu untuk terus memberdayakan masyarakat. Hanya kan masalahnya di berbagai proyek ini sudah mau proyeknya mangkrak gitu. Ternyata keuangannya pun banyak dikorupsi. Ya, fakta yang nampak hari ini seperti itu. Maka yang perlu dibenahi adalah manajemennya. Manajemen pemerintahan ini yang betul-betul harus segera dirombak total gitu. Dan tentu perubahan manajemen yang sangat radikal itu hanya bisa dilakukan oleh penggantinya. Artinya kalau orang-orangnya sama, dia pasti sebagai status quo akan sulit melakukan perubahan-perubahan drastis. Karena perubahan-perubahan akan membuat mereka menjadi tidak nyaman. Ya, jadi teringat apa yang pernah disampaikan Said Didu itu ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan PPN menjadi 11%. Lalu Said Didu bilang, ini apa nggak ada solusi yang terbaik gitu dari pemerintah, khususnya Menteri Keuangan yang hanya bisa menaikkan harga-harga. Apa nggak bisa gitu motong anggaran gitu loh dari pemerintah? Saya belum pernah dengar seperti itu gitu loh. Atau mungkin memang sebenarnya sudah ada pemotongan anggaran gitu, pengurangan anggaran, tapi memang nggak signifikan gitu loh. Iya, ya konon katanya ada begitu ya. Harusnya memang yang dilakukan oleh pemerintah itu mendesak pihak-pihak pengusaha yang mendapatkan cuan yang luar biasa dari kondisi pandemik hari ini. Nah, saya kira kalau terus dipotong anggaran-anggaran pemerintah juga itu tidak bijak, karena kan organisasi pemerintah juga harus tetap berjalan. Kalau dilakukan efisiensi, dilakukan reevaluasi yang besar sehingga tidak lagi keluar biaya-biaya yang sifatnya menghamburkan, oke, itu bagus gitu. Tapi bagaimana mendesak para pengusaha besar yang dapat cuan jauh lebih besar dari kondisi penderitaan ini, saya kira itu lebih masuk akal gitu. Ya, tapi kan pemerintah juga jadi dilematis ya, Kang ya. Satu sisi gitu, bagaimana menumbuhkan perekonomian, tapi satu sisi juga bagaimana supaya rakyat ini tidak terbebani gitu loh. Pilihan yang memang tidak mudah ya, Kang ya. Pemerintah ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi, satu sisi tidak mau menyusahkan rakyat, jadi pilihan yang nggak mudah. Kalau itu menjadi pilihan memang tidak mudah, tapi kan hari ini menjadi mudah. Karena yang dipilih menyengsarakan rakyat. Sudah terjadi itu. Tapi permasalahannya kembali ke tadi, manajemennya itu yang nampak dalam sudut pandang rakyat saja itu sudah tidak logis gitu. Apalagi kalau dikaji secara jauh lebih akademis oleh kampus-kampus misalkan. Makanya saya kira peran kampus, peran dosen-dosen ini harus lebih dimasifkan. Ini para dosen nih, sahabat-sahabat saya yang dosen, harusnya Anda ambil peran lebih besar gitu untuk berkontribusi bagi negeri ini dengan penelitian-penelitiannya, riset-risetnya, dan itu sampaikan ke publik semasif mungkin gitu. Dan ya tentu bukan sekedar ke publik tapi juga ke pemerintah agar mereka mendapatkan
masukan yang berharga. Tapi memang lagi-lagi kalau dari pihak penguasanya sudah menutup mata, menutup telinga, ya masukan sebaik apapun itu tidak akan dihiraukan. Berarti ini kebijakannya bisa dibilang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang tidak berempati kepada rakyat. Ya sudah pasti begitu. Karena kan misalnya gini Kang, dalam kebijakan menaikkan PPN. Ya. Itu siapa yang kena dampak? Rakyat. Kita semua beli apa-apa, jelas itu mengandung PPN. Tapi pajak untuk pengusaha itu justru berkurang kurang lebih 3%. Jadi keberpihakan pemerintah itu ada di mana gitu? Di rakyat kah atau di pengusaha besar? Bahkan untuk smelter Cina itu nol, pajaknya nol. Itu Faisal Basri jelas mengungkapkan seperti itu kemarin kan? Ya. Bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.